Suatu waktu pernah terjadi seorang ibu sedang meratapi kematian anaknya. Dia duduk di samping pekuburan dan kemudian dia menangis terseduh-seduh sebisa yang dia mampu. Dia tidak mempedulikan keadaan di sebelah dan kemudian di sekelilingnya. Dia terus menangis terseduh-seduh dan dia terus kemudian meratapi kejadian yang baru terjadi pada dirinya. Dia berusaha terlihat sesedih mungkin, berteriak, mencakar dan sebagainya. Dia berusaha menunjukkan bahwa dia sangat kehilangan seorang anak yang sangat dicintainya. Kemudian dari belakangnya lewatlah seorang manusia mulia, panduan segala zaman, Rasulullah Muhammad SAW. Dan wanita ini tidak sempat untuk melihat siapa yang ada di belakang dia. Kemudian Rasulullah menyeru pada ibunda tadi, "Wahai bunda, bersabarlah pada Allah." Tapi kemudian apa yang terjadi? Ibunda ini tidak mengetahui siapa yang ada di belakangnya. Kemudian dia berkata, "Engkau tidak tahu apa yang saya rasakan. Diamlah, engkau tidak tahu apa yang saya rasakan." Kemudian Rasul pun pergi meninggalkan bunda tadi. Dan setelah tadi meninggalkan bunda tadi, maka bunda tadi tersadar ternyata Rasulullah adalah orang yang mendatangi dia. Dan dia mendapatkan kabar daripada teman-temannya yang lain. Maka dia segera beralih tempat Rasulullah. Dan dia berkata, "Ya Rasulullah, saya mohon maaf. Karena saya tidak tahu dan saya tidak sadar sama sekali bahwa engkau ada di belakang saya." Maka Rasul menjawab, kesabaran itu hanya ada pada pukulan yang pertama. Berapa kali kita mendapatkan sebuah hal yang bersifat masalah, seolah-olah dunia runtuh, langit runtuh dan kemudian bumi merekah. Berapa kali di antara kita menganggap bahwa kitalah orang paling malang di dunia. Padahal Rasulullah pernah bersabda, seandainya ada manusia yang mendapatkan cobaan paling berat, mendapatkan ujian paling berat karena dia mendapatkan tolakan daripada umatnya, mendapatkan kesengsaraan daripada umatnya, maka Rasul melanjutkan, orang itu adalah aku. Tidak ada orang yang pernah mendapatkan cacian sebagaimana Rasulullah mendapatkan cacian. Tidak ada seseorang yang mendapatkan hinaan sebagaimana Rasul mendapatkan hinaan. Di antara para nabi-nabi Allah yang kemudian mereka mendapatkan ujian dan cobaan dari setiap umat yang mereka harus dakwai, maka Rasulullah adalah orang yang paling banyak menerima penderitaan itu. Dan ketika Rasul berkata pada kita, bersabarlah, karena sesungguhnya masalah tercipta karena Allah menginginkan kita mendapatkan pahala. Maka kita memahami di dalam Islam, dalam setiap kado yang ingin Allah berikan kepada umatnya, maka Allah bungkus dia dengan nama masalah. Maka bila kita menolak bungkus kadonya, maka kita menolak isinya. Karena masalah kita bertambah dewasa. Karena masalah kita menjadi tahu bahwa tidak enak menjadi orang yang salah. Karena masalah kita jadi tahu bagaimana memperlakukan orang lain. Bagaimana untuk kemudian membuat orang lain, memanusiakan orang lain, membuat mereka bahagia. Karena masalah kita menjadi orang yang hidup, menjadi orang yang berpahala. Bayangkan ketika kita tidak ada masalah, maka Rasulullah berkata dalam satu hadis qudsi, Allah akan selalu memberikan masalah pada umatnya sampai mereka adalah menjadi orang yang tidak berdosa. Seandainya mereka kemudian sudah jadi orang yang tidak berdosa, karena masalah-masalah sudah banyak datang pada mereka dan mereka bersabar sehingga mereka tidak punya dosa, maka Rasul katakan Allah akan mengganti mereka dengan umat yang berdosa dan bermasalah dan mereka bertaubat pada Allah. Masalah akan tetap ada selama kita hidup sebagai manusia. Dia baru akan berhenti kalau kita sudah tersumpal mulutnya dengan tanah. Karena itu masalah adalah disikapi dengan bijaksana, bukan dijadikan sebagai masalah yang baru. Bukan lari darinya, karena itu kita punya masalah yang baru lagi. Menghadapi masalah dengan bijak. Keluar dari masalah tanpa masalah. Bagaimana caranya agar Allah selalu menjadi pemecah bagi kita? Itulah yang akan kita bicarakan hari ini. Bagaimana keluar dari jerat masalah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Mbak. Assalamualaikum Ustaz. Masalah. Berdamai dengan masalah itu berdamai artinya Ustaz ya. Berdamai dengan masalah mungkin dimulai dengan berdamai dengan diri kita sendiri. Dan cara mencari diri kita sendiri pasti panduannya adalah Allah. Ini menarik sekali nih untuk didiskusikan pada hari ini. Saya menyapa karena dulu. Tidak ada orang yang tidak punya masalah. Betul. Justru dengan masalah lah kita tumbuh menjadi lebih kuat, menjadi lebih faham, menjadi lebih mengerti dan mudah-mudahan menjadi menuju pada hari yang lebih baik. Amin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum Bunda.
Karena tadi Ustadz sudah membuka perjumpaan kita pada malam hari ini, dan kita akan berbicara mengenai bagaimana keluar dari jerat masalah. Bagaimana bisa berdamai dengan masalah. Artinya kita semua pada malam hari ini harus betul-betul konsentrasi, rileks, menenangkan hati, supaya kita nanti setelah selesai dari acara ini betul-betul tahu tentang bagaimana menyelesaikan apa yang sedang kita hadapi dan kita anggap sebagai masalah. Setuju Bunda dan teman-teman? Insya Allah. Pernah baca di koran? Bunuh diri loncat dari lantai 13 gara-gara ditolak pacar. Pernah? Pernah. Ada yang kemudian bunuh diri gara-gara nggak lulus UN. Pernah? Pernah. Ada yang bunuh diri gara-gara nggak bisa beliin susu buat anaknya. Pernah? Pernah. Itu semua masalah itu. Jangan sampai kita terjangkit sama yang demikian. Betul, mukminin mukminah saudara-saudaraku dimanapun berada, malam hari ini juga tetaplah bersama kami di sini dalam Inspirasi Iman. Nah, pasti kita ingin tahu caranya Ustadz, bagaimana mengatasi masalah dalam diri kita agar kita tetap kuat dan tegar. Nanti ada kawan Ustadz juga hadir. Ada dong. Pasti ya? Ya, kita akan bahas bagaimana keluar dari jerat masalah. Insya Allah, mukminin mukminat, jangan kemana-mana, kami akan kembali ke hadapan Anda dalam topik berdamai dengan masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kehidupan di atas muka bumi ini selalu mempertemukan manusia dengan permasalahan yang dihadapinya. Sejak awal, insan-insan yang penuh dengan keimanan kepada Allah selalu diingatkan, idza shtaddat lakal balwa fafakkir fi alam nashrah fa inna fil usraini wal yusraini idza fakkartahu tafrah. Bila manusia ditimpa dengan masalah yang sangat berat, renungkan surah Alam Nashrah laka sadrak sampai dengan ayat fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan ada kemudahan yang kami berikan. Bila dua ayat ini direnungkan, maka engkau akan bergembira, senang hati, berjumpa dengan jalan keluar. Ini bukan persoalan masalah dengan bobot seberat apa, tetapi ini persoalan cara kita menyikapi masalah, sehingga masalah membuat kita semakin kuat, semakin cerdas, dan dari waktu ke waktu yang terjadi dalam kehidupan kita adalah melewati level kemenangan dari setiap jenjang kehidupan. Saudaraku mukminin dan mukminat, dalam menghadapi masalah manusia seringkali berada pada 4 kuadran di mana dia berhak untuk memilihnya berada di tempat mana. Yang pertama kita sebut saja sebagai problem maker, orang-orang yang biasanya suka bikin masalah. Yang kedua, kita kategorikan pada kuadran problem trader, orang-orang yang suka memperdagangkan masalah. Dan yang ketiga adalah problem thinker, orang-orang yang suka memikirkan masalah. Dan yang keempat, semoga ini menjadi bagian dari kita semua, yaitu problem solver, orang-orang yang menyelesaikan masalah. Tidak sedikit di dunia ini orang-orang yang masuk pada kategori problem maker. Adanya bikin masalah, tidak adanya disyukuri banyak orang. Hati-hati, kalau pakai terminologi fikih ini disebut manusia haram. Kalau dia ada menebarkan banyak masalah, kalau dia tidak ada disyukuri ketidakadaannya. Yang kedua adalah kategori pada kuadran manusia yang disebut pedagang masalah. Hidupnya selalu saja mempertimbangkan untung rugi. Bila suami istri berkelahi, ribut, konflik, yang dicari adalah untung ruginya. Seorang suami ribut sama istrinya, kemudian suami berkata, "Mama, karena sudah konflik lagi dan melanggar komitmen kita, maka mulai bulan besok jatah uang belanja Papa potong separuh." Ini adalah kategori dari problem trader. Seorang anak berapa banyak yang ketika diminta melakukan sesuatu oleh orang tuanya, sang anak kemudian berkata, "Boleh ma, aku lakukan itu, tetapi besok aku nggak sekolah ya." Ini kategori problem trader. Dan yang ketiga adalah problem thinker, orang-orang yang seringkali berpikir tentang masalahnya lalu melupakan hal-hal yang bersifat solutif. Berapa banyak manusia yang mungkin kita berjumpa dengan para curhaters,
Ini panggilan buat orang-orang yang suka curhat. Siapapun saya rasa kita pernah berjumpa dengan orang-orang yang curhat. Tapi ada seorang yang 10 tahun lalu berjumpa dengan kita, lalu menceritakan isi masalahnya, dan tiba-tiba tahun ini kita ketemu lagi dengan dia. Dia masih cerita tentang masalahnya 10 tahun yang silam. Dirawat masalah itu sedemikian rupa sehingga terkategori pada kuadran problem thinker. Dan yang keempat adalah problem solver. Orang-orang yang diberikan kesempatan untuk bisa memikirkan jalan keluar dari masalahnya. Dan ia betul-betul menemukan solusi dari setiap permasalahan. Inilah poin ketika Allah nyatakan di dalam firman-Nya surah Al-Insyirah, seperti syair yang saya buka di atas tadi, bahwa bersama dengan kesulitan ada jalan keluar yang dibentangkan. Ketika hari ini kita berjalan dan Allah memberikan ujian masalah di rentang jalan ini, pada saat yang sama sebetulnya jalan kesuksesan, jalan keluar telah diberikan. Cuma mungkin saat itu belum ketemu. Inilah bagi kita yang harus terus mengekspresikan persiapan batin kita dan fisik kita menghadapi apapun hidangan yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Allah telah memberikan inspirasi yang sangat kuat bagi kita dalam keimanan, dan akhirnya Allah memberikan berbagai macam potensi bagi kita untuk merebut jalan keluar yang telah diberikan kepada kita. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, perkenalkan hadirin sekalian dan juga mukminin dan mukminat yang ada di rumah, Ustadz Nurul Huda, konsultan keluarga bahagia. Nah, jadi kalau dalam bahasa Inggrisnya apa Ustaz? Super family konsultan. Yang dibaca dari sini nih. Silakan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Ini problem solver atau problem maker ini, coba dilihat dulu Ustaz. Saya yang trader tak kayaknya. Saya kalau istri masalah ya itu dia, sanksinya ya bulan ini saya potong belanjanya. Curcol sudah belum apa-apa nih. Silakan Ustaz. Kalau kayak begitu kayaknya istrinya yang akan banyak curhat sama Ustadz nih. Alhamdulillah sehat Ustadz. Alhamdulillah, karena Allah memberikan kebahagiaan terus dan sehat adalah sesuatu yang harus kita syukuri. Amin, amin, alhamdulillah. Ustadz Felix tadi udah langsung bilang kalau Ustadz Nurul Huda ini adalah seorang konsultan untuk keluarga bahagia. Super family consultant. Ibu, Bunda mau punya super family? Mau punya family yang super, keluarga yang super? Anaknya jadi Superman. Nah, harus dengerin apa kata Ustadz Nurul Huda setelah ini. Ustadz, dari tadi tuh sama Ustadz Felix saya terus saja bicara soal keluar dari jerat masalah, berdamai dengan masalah, berdamai dengan diri sendiri. Kadang-kadang orang suka ngomong gini, ngomong doang gampang gitu katanya Ustadz. Tapi yang praktek kan susah. Nah, seperti tadi ada ibu-ibu tadi yang di tempat Rasul, lu kan nggak ngalamin, gue ini yang ngalamin nih. Gimana nih Ustadz nih? Nah, orang kan sering terlebih dahulu seperti itu tuh, Ustadz Felix. A priori. Betul sekali. Dan saya rasa sebetulnya gini Ustadz, ada satu kondisi yang sengaja Allah membuat kita pada masalah-masalah yang terkadang datangnya bertubi-tubi. Sebetulnya pesan sederhana yang ingin disampaikan apa? Ceburin aja diri Anda gitu. Jadi ini sebuah terapi sebetulnya. Sebetulnya ketika kita diceburkan kepada masalah, kita menjadi tahu. Untuk tahu dalamnya sumur, maka masuklah ke dalam sumur itu. Untuk tahu ketika kita luasnya samudra, maka sesekali coba berada di tengah samudra itu. Tetapi dengan terapi menceburkan diri pada masalah, kita menjadi sangat tahu. Contoh sederhana, ada banyak orang yang mengalami fobia terhadap ketinggian dan ketakutan akan kegelapan. Sebetulnya cara paling sederhana, kau mendakilah ke gunung atau ke ketinggian 46 lantai, lihat ke bawah. Tetapi tentu harus didampingi gitu. Harus didampingi karena nanti pada saat posisi ketika kita melihat, menyaksikan, kita bisa mengukur orang ini. Tetapi cara-cara yang paling diberikan oleh Tuhan, hadapi itu dan jangan pernah mundur. Bahasa Al-Quran pada surah Ali Imran ayat 146 adalah ketika kau melawan dengan musuh, jangan pernah menyerah. Jangan pernah kalah. Dan jangan pernah mentalmu kau serahkan kepada musuh. Istilah saya adalah jangan lemah fisik, jangan lemah mental, jangan lemah gagasan. Itu. Tapi Ustadz, tadi yang Ustadz sampaikan bahwa
jangan-jangan ketika kita diceburkan dalam tanda kutip oleh Allah kepada masalah yang begitu bertubi-tubi karena Allah sedang ingin melatih kita untuk tumbuh menjadi lebih kuat. Tapi Ustadz, kitanya sendiri ini kan harus memiliki apa ya? Mental baja. Mental bekal atau strategi dalam tanda kutip supaya ketika kecebur itu kita bukan tenggelam, tapi memang kita juga kemudian mampu mengajak diri kita untuk naik lagi gitu. Karena ada banyak mutung, Ustaz. Betul sekali. Itu caranya gimana, Nah, Ustaz? ini sebetulnya justru menjadi judul acara kita, Inspirasi Iman. Pas. Inspirasi iman. Iman itu kan melahirkan belief yang kuat. The power of belief memberikan satu kondisi kepada kita bahwa ketika kita tahu Allah memberikan ujian dan masalah kepada kita mesti tahu bahwa kita lebih kuat dari ujian. Kita lebih kuat dari masalah itu. Nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberikan masalah lebih berat dari kita. Berarti kita dengan belief yang kuat kepada Allah pasti lebih kuat. Artinya kita pasti tidak akan tenggelam di sumur yang kita datangi tadi. Kecuali kalau dia nggak punya belief. Kecuali dia tidak punya belief. Maka acara ini menjadi sangat penting buat ditonton oleh mukminin dan mukminat dimanapun berada. Subhanallah. Amin. Makanya kadang-kadang banyak orang ngeluh ya. Kayak Ustadz kata tadi, hidupnya keluhan aja. Jadi kalau ketemu ngeluh lagi. Padahal penelitian mengatakan, ibu-ibu sekalian dan juga mukminin dan mukminat, di antara 100% orang yang kita keluhkan tadi, 80% tuh tidak peduli dengan apa yang terjadi pada kita. Sementara 20% lagi senang dengan keadaan kita begitu. Jadi artinya sama aja bohong, kita mengeluh-mengeluh begitu. Makanya. Iya. Baiklah Ustadz, ini kita mesti jeda dulu sebentar. Apa kabar Mas Ikang? Baik, alhamdulillah. Kenapa sih rahasianya apa ya? Dari Awet zaman muda ya? Dari zaman TK lihat pak cipak preman sampai sekarang ya begini aja wujudnya. Sama tadi tepuk tangan Iya. juga. Saya sama Ustaz Farid langsung sama-sama. Itu memang berarti Allah berikan saya suatu katakanlah suatu hal yang positif di sini harus dipergunakan sebaik-baiknya gitu. Amin. Ya, Tapi buat ini manfaat, lebih banyak manfaat kepada orang bisa lain. jadi Mas Ikang ini seseorang yang pandai mengelola dirinya, mengelola persoalan dan masalah yang dihadapinya. Jadi kelihatannya Sehingga nggak awet kelihatan aja pada muda mukanya. begini. Nanti Mas Ikang sharing Termasuk juga yang apa ya. tuh? Problem solver? Problem solver. Atau no problem? Gak mungkin kalau Saya no termasuk problem, no ya. problem. Ada masalah apa juga saya nggak pikirin. Saya hanya memikirkan hal-hal yang memang selayaknya dipikirkan. Karena banyak sekali sekarang berita atau apapun yang masuk itu sebenarnya nggak perlu kita pikirkan. Tadi melebih-lebihkan masalah. Problem thinker tadi Ustaz ya. Betul sekali. Nah, orang kadang-kadang terjebak ya. Ada wilayah yang sebetulnya bukan bagian dia. Tapi dia pikirin. Dia pikirin dan itu padahal the show must go on. Umur tetap tambah kan. Nah, banyak orang yang tidak memikirkan bagian ini sehingga ketika umur tambah tahu-tahu badan udah gede. Nah, ini termasuk yang pintar merawat ini kalau begini. Alhamdulillah. Untung saya juga pintar merawat. Soalnya banyak ya orang saya kalau ada berita atau apa gitu seolah-olah dia presiden gitu loh. Soalnya urusannya itu urusan dia semuanya gitu. Betul. Padahal sih dia juga nggak mampu untuk Mengurusi memanage semua. atau mengetahui permasalahannya juga enggak, tapi ikut ributnya aja gitu. Akhirnya masalah jadi tambah masalah ya. Sebetulnya sama sama saya. Ketika saya punya masalah itu saya nggak pernah pikirin, Sat. Karena memang saya nggak punya pikiran. Jadi Nggak mikir kali ya. Ngaku ya Mas Hafiz ya. Saya pengen Ngaku tanya ya. Ustaz, itu kalau masalah itu bahasa Arab ya? Mas'alatun. Ya. Artinya itu kan bukan problem kan? Artinya soal. Soal. Kalau dari kata as-soal itu Pertanyaan. kemudian itu benar jadi Bagi pertanyaan. menurut saya atau tuh soal tuh bukan masalah, bukan problem. Tapi Soal itu sesuatu harus yang dijawab. harus Betul. kita Jadi jawab, kayak kita ada hadapi. unsur tantangan di sini. Ada hal yang banyak yang positif. Ada tantangan yang harus kita jawab. Nah, Kan di balik tantangan itu kan banyak manfaat kan, ada opportunity, ada kesempatan dan sebaiknya gitu ya. Nah, tapi kenapa selalu kalau kita bilang masalah itu problem? Itu saya nggak setuju benar. Nah, baru kayaknya- bertemu sebentar dengan Mas Ikang, betul. udah langsung mendapatkan filosofi-filosofi hidup. besok duduknya di sini nih. Kalau nggak berani kalau di situ. Dia deket dia makanya saya berani. Bunda dan teman-teman mukminin mukminat pasti malam hari ini akan menjadi lebih bermanfaat karena baru sebentar ketemu Mas Ikang udah menambahkan filosofi-filosofi hidupnya yang mungkin nanti bisa digali lebih dalam oleh para ustadz kita yang ada di sini. Mas Hafiz bagian denger aja ya. Bagian denger, kita berdua bagian belajar Mas Hafiz. Baiklah, kita akan jeda dulu sebentar mukminin mukminat saudaraku. Kami akan kembali lagi ke hadapan Anda dalam Inspirasi Iman. Alhamdulillah kita kembali lagi dalam Inspirasi Iman, langkah menuju Istiqomah. Ustadz,
Mas Ikang tadi sebelum kita jeda kan sempat memberikan filosofinya tuh, bahwa masalah itu bukan masalah, masalah itu adalah bukan musibah, soal yang harus dijawab, yang harus kita hadapi, gitu. Ustadz setuju pasti dengan hal tersebut kan? Bagaimana meyakinkan diri kita? Biasanya itu masalah datang langsung ambruk duluan, stres duluan, nggak bisa ketawa lagi. Iya, buru-buru ketawa. Kehadiran Mas Ikang ini sangat menambah bobot acara inspirasi iman. Amin, amin. Karena begitu menjawab langsung inspiring begitu kan. Inspiring. Luar biasa. Hadirnya Mas Ikang nambah bobot, hadirnya saya nambah beban kayaknya. Tahu aja. Sebelum di kick kan saya Mendramatisir berarti Ustaz ya. Pasti kita berpikir sebaliknya ya. Jadi ini memang menarik bahwa masalah adalah sebuah pertanyaan yang harus dijawab. Layaknya sebuah pertanyaan, maka pertanyaan itu punya kelas. Beberapa anak kita sedang ada yang UN sekarang, ujian nasional. Yang tingkat kelas 9 atau kelas 12 pasti akan tersinggung kalau dikasih soalnya kelas 6 SD. Apalagi dikasih soal kelas TK. Iya. Jadi nggak sesuai. Betul, ada grade-nya, ada levelnya. Nah, sebetulnya bukan tersinggung, Ustaz. Gurunya yang salah ngasih soal sebetulnya. Jadi gurunya yang disalahin. Ya, tetapi bobotnya kan sebetulnya dia sama-sama ujian, dia sama-sama soal yang diberikan. Hanya ketika mau memberikan jawaban terhadap soal itu disesuaikan. Dan Allah tidak pernah keliru memberikan soal. Betul. Ini belief yang harus kita pegang. Kita harus bangun keyakinan itu. Betul sekali. Maka ketika tadi ada orang yang terlalu lebay ya, ketika mendapatkan masalah lalu Makanya saya tuh kurang setuju tuh kalau galau itu dijadiin suatu Tren. Iya, apalagi tren anak muda Indonesia itu saya pikir Harusnya tidak begitu ya Mas Ikang. tapi saya rasa benar juga Mas Ikang. Dulu orang punya masalah itu, Ustadz Felix, satu rumah belum tentu tahu. Satu kelas, satu sekolah, satu organisasi belum tentu tahu. Tetapi ini mungkin ada salah satu dampak dari jejaring sosial. Begitu punya masalah dikirim ke pentas publikasi kegalauan nasional. Pentas publikasi. Sudah pentas publikasi nasional mulai. Gitu. Bahkan internasional. Bahkan ada yang menulis itu galau tingkat dewa, ini luar biasa. Dan bisa kita lihat ya, kalau kita recent updates gitu ya di beberapa gadget sekarang yang ada, statusnya langsung ganti. Itu minimal kalau nggak crying, sad, kemudian angry gitu kan. Kadang-kadang secara verbal tidak dituliskan, tetapi secara emoticon ya. Mengapa? Titik. Dan lebih kacau lagi kalau itu jadi kebanggaan. Being blue is another kind of a beauty. Nah, itu. Dan itu yang tidak betul kan, Ustaz? Itu yang tidak betul kan? Justru seharusnya kita bukan menjadikan kepedihan itu sebagai sebuah kecantikan diri dalam tanda kutip. Melainkan kepedihan itu kan harus menjadi semangat kita untuk bangkit gitu. Sedih kok demen ya. Sebetulnya ada yang dikhawatirkan. Begitu menampilkan kesedihan, hati-hati dengan para pencuri hati. Begitu ganti status jam 1 pagi, yang berdatangan banyak kan. Dede kenapa kok sedih gitu. Padahal yang di rumah nggak pernah menyapa begitu Ustaz. Itu modusnya laki-laki modus. Kok kencang banget sih nyautnya di sana? Iya, modus itu. Responnya langsung. Ustadz, tapi tadi ada satu hal yang saya garis bawahi mengenai belief. Kita harus membangun terlebih dahulu iman dan keyakinan kepada Allah sehingga kita mampu berprasangka baik atas segala sesuatu yang datang. Nah, membangun iman ini kan juga sebuah PR besar. Sebuah PR besar, apalagi tadi Ustadz Feli sempat membuka dengan kisah ada yang karena sesuatu hal kecil bunuh diri, ada karena putus dengan pacar lompat dari gedung. Artinya kan ada satu proses yang mungkin terlewati ketika seharusnya dia membangun keimanan itu. Dari mana dimulainya Ustadz? Langkah-langkahnya Ustadz. Betul sekali. Saya rasa ini kita belajar dari Sirah Nabawiyah ya. Baik. Karena tidak ada pelajaran terhebat untuk kita jadikan teladan dalam hidup kecuali kita harus mengkhatamkan sejarah kenabian dan sahabat-sahabat bersama Rasulullah. Subhanallah. Dan ini dimulai dari sebuah pernyataan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, seorang sahabat yang menyatakan di dalam salah satu tulisannya, kunna nu'tal iman qabla al-ulumi wal Qur'an. Kami ini dianugerahkan pertama kali oleh Rasulullah adalah iman. Jadi yang diajarkan pertama kali oleh Rasul adalah iman sebelum ilmu pengetahuan dan Al-Qur'an. Bahkan Al-Qur'an belum diajarkan, ilmu pengetahuan belum diberikan, iman dulu, belief dulu itu yang paling kuat. Itu kenapa kemudian para pecinta Islam sejak masa awal, beban apapun yang diterima oleh Bilal bin Rabah, dia tidak mengubah keimanannya. Ammar bin Yasar,
Berapa banyak timpaan penderitaan. Ustaz Khalid tadi sudah mengawali ya. Siapa yang pernah mengalami hinaan seperti hinaan yang diterima oleh Rasulullah? Siapa yang pernah mengalami penderitaan sependeritaan sahabat-sahabat awal mengalami itu? Tapi mengapa mereka punya ketangguhan iman yang luar biasa? Beliefnya itu dibangun. Sehingga ada satu, saya rasa ini satu kondisi yang ketika kita mengimani Allah, maka yang tidak mungkin menjadi mungkin. Everything is possible if you believe in Allah. Ada satu cerita yang menarik ketika malam hijrah ya Ustaz ya. Rasulullah hendak keluar dari kamarnya, di depan itu sudah ratusan pemuda Quraisy menanti untuk membunuh beliau. Tapi begitu beliau keluar dari pintu rumahnya itu, mereka sedang terjaga menanti Muhammad. Mereka satu pun tidak ada yang melihat Muhammad melintas di antara mereka. Dikatakan waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Di depan mereka kami jadikan dinding, di belakang mereka dinding. Rasulullah lewat enggak kelihatan. Bagi kita itu tidak mungkin, tapi bagi Allah it's possible. Jadi beliefnya dibangun dulu nih. Yes, itu yang paling utama. Nah, karena Ustadz juga adalah super family consultant. Jadi tertarik untuk tahu nih Ustadz, pentingnya peranan keluarga sebagai tempat awal di mana manusia dilahirkan untuk membangun belief tersebut. Artinya sangat substansial ya Ustadz ya? Sangat-sangat luar biasa penting. Saya rasa nanti mungkin Mas Ikang bisa share nih bagaimana beliau membangun keluarganya dan nilai yang dibangun pertama dalam Islam itu kan adalah nilai ketauhidan kepada Allah. Ada satu ayat yang diulang-ulang oleh Rasulullah setiap kali khutbah nikah. Ini dalam riwayat sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu an, beliau tidak pernah meninggalkan ayat ini, yaitu surah Al-Ahzab ayat 70. Setiap kali hadir pada acara khutbah nikah, beliau bacakan ini. Bunyinya adalah A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum ila akhiril ayat. Ayat ini diawali dengan kata-kata, hai orang-orang yang beriman, takwalah kamu kepada Allah dan berikan kalimat-kalimat yang baik. Jadi dua yang penting dalam rumah tangga Islam. Pertama adalah kekuatan iman kepada Allah, dan yang kedua adalah komunikasi yang efektif. Romantisme. Mas Ikang pasti bisa sharing soal hal itu. Saya dengar Ustadz Nurul Huda tuh sampai tercenung, terus tiba-tiba ingat, oh iya saya mesti lanjutin acara. Mas Ikang, bagaimana Mas Ikang membangun hal tersebut? Ustadz udah bilang pentingnya saya romantis yang terus masih belajar agama ya, pengetahuan agama saya itu masih kurang banyak lah. Saya haus terus, dan satu hal yang paling mudah untuk mendekatkan diri sama Allah, saya berserah diri seutuhnya aja. Saya ini ya mungkin kalau di luar orang kenal saya, tapi saya merasakan diri saya tuh hanya makhluk Allah aja. Apapun yang saya lakukan ini semua hanya demi Allah aja. Kalau saya salah ya mohon maaf, aku hanya manusia biasa. Ajarin aku dong. Pasti dia pasti yang ngajarin saya. Saya pernah bikin lagu ya Mbak ya, Salam Terakhir. Itu tentang cowok yang ditolak berkali-kali sama cewek. Itu jadi di malam ini ku beranikan diri menemui untuk kesekian kali. Sama tuh kayak Mas Janganlah kau Hafiz. takut. Jangan guna pula kau. Tersinggung ya? Saya Mas tersinggung. Hafiz. Tersinggung. Saya orang yang sering ditolak. Maksudnya tapi akhir dari kalimat itu dia bilang, saya hanya mau bilang terakhir, kamu gak usah takut. Saya datang, saya mau permisi, saya mau pergi, gak akan ganggu kamu. Saya cari jodoh saya. Itu bukan jodoh saya kalau nolak gitu. Udah putusin aja. Iya kan sebenarnya itu kan. Saya yakin Allah akan memberikan jodoh sama saya. Bahkan kalau kita berpikir positif, jodohnya lebih cakep dari kamu yang nolak saya gitu loh. Lebih segala-galanya gitu loh. Nah, saya pengen ngajarin anak muda ke arah ke situ gitu loh. Kalau ditolak, jangan merasa wah gue nih orang yang paling bermasalah menderita. Jangan, justru ini bermasalah nih perempuannya nih mungkin. Iya kan? Ada peluang lain yang begitu. Saya cari yang lebih baik lagi. Pasti Allah akan berikan kita sesuai dengan ini kan, pasti kan. Dalam bahasa Ustadz Felix tadi optimisme. Artinya itu juga makanya Mas Ikang bangun di dalam rumah tangga ya. Sampai hari ini Mas Ikang sama Mbak Ica ini kan rumah tangga yang kelihatan adem ayem, romantis, berjalan dengan baik. Mas Ikang dan Mbak Ica, bukan Mas Hafiz. Mbak Peggy ya, rumah tangga tuh ada soal selalu. Saya tidak berpura-pura di sini, semua rumah tangga ada soal. Kenapa? Karena kita berubah terus. Begitu kita menikah sama orang lain, sama anak kita gampang tune up.
Tapi sama istri manusia lainnya bener, gitu ya. Itu manusia lain biar bagaimana gitu loh. Di sini hanya satu yang saya pelajari, cuma satu aja deh, nggak banyak. Kita bicara yang paling simpel aja, kesabaran udah. Kesabaran. Iya. Hanya itu. Dan tadi, saya juga makanya saya paling senang kalau Allah bilang Allah dekat dengan orang-orang yang sabar, karena sabar itu mahal sekali loh. Susah jadi sabar itu. Pahalanya tiada batas. Sabar itu kalau nggak punya iman kayak orang tolol kita. Bener nggak? Iya. Ngalah kan berarti. Iya. Padahal sih sabar itu bukan mengalah. dalam kisah Ustadz Felix membuka acara tadi juga Rasul menitipkan ya Ustadz Sabar. ya. Sabar itu Jadi, pada pukulan pertama sabar lebih dulu. Iya. Ya, itulah saya sama istri saya juga begitu. Jadi sabar dan syukur. Amin. Saya bersyukur dapetin istri saya cantik. Istri saya tuh harus sabar Dapetin Mas Hafiz. Jadi itulah. Dua-duanya berpahala. Dari tadi kita membicarakan mengenai rumah Ini Ustadz tangga, ganteng kok ya sebenarnya. rumah tangga, romantisme dan lain sebagainya. Alhamdulillah kita kembali lagi dalam Inspirasi Iman, langkah menuju istiqomah. Alhamdulillah. Mau mengingatkan kepada saudara-saudara kita mukminin mukminat bisa ikut bertanya jawab di sini lewat Twitter di @inspirasiiman. Dan ini sebetulnya udah ada Twitter yang masuk nih, Ustadz, boleh langsung dibaca aja ya. Boleh. Ini bacanya sedih juga sih, iya. Dari @dina_amarana menyampaikan, saya lahir tanpa ayah. Lahir apa? Lahir tanpa ayah. Tanpa ayah. Sekarang punya anak juga tanpa ayah. Hidup saya selama ini selalu susah. Apakah adil hidup ini untukku? Silahkan Ustadz. Betul sekali ya. Ini satu kondisi yang pertama kali saya harus menyampaikan rasa empati saya dalam sebuah keadaan yang harus beliau jalani. Tetapi saya ingin sekali mengingatkan diri saya dan kita semua. Dalam keadaan apapun Allah tidak pernah keliru menciptakan skenario kehidupan untuk hambanya. Bahwa ada yang terjadi pada diri saudara kita, lahir tanpa ayah, sekarang kemudian punya anak juga tanpa ayah, maka langkah yang harus dijalani pertama adalah BDK, berdamai dengan keadaan. Sebuah keadaan yang tidak bisa ditolak oleh dia. Sebuah keadaan yang bila ia mengeluh bukan berarti memberikan sebuah jawaban, tetapi sebuah keadaan yang harusnya segera dia putuskan. Apa yang bisa diberikan manfaat buat orang lain dan apa yang bisa dengan keadaannya sekarang ini menjadikan dia lebih kuat dan lebih tangguh. Saya rasa kalau kita berbicara pada perdebatan fikih, mungkin kita akan memperdebatkan mengapa itu terjadi. Maka nanti akan bicara soal mengapa begitu. Tetapi keadaan ini sudah terjadi, maka yang harus dibangun adalah bagaimana solusinya. Ya, betul. Sisi manfaat dari bagaimana dia bisa mengekspresikan apa yang sudah Tuhan tetapkan bagi kehidupannya. Saya ingin mengatakan bahwa di antara kehebatan para sahabat ketika disapa oleh Rasulullah di pagi hari, Rasulullah itu sering menyapa sahabatnya dengan pernyataan begini, kaifa asbahtum, bagaimana kabar pagi kalian? Ini kan ungkapan kabar seringkali ditanyakan orang kepada kita. Hei, apa kabar? Umumnya kita jawab baik, alhamdulillah, begitu. Tetapi jawaban para sahabat itu mengguncang menurut saya daya intelektualitas kita yang berpikir betapa seorang sahabat ketika ditanya apa kabarmu, mereka menjawab nasbiru 'alal bala wa nashkuru fir raha wa narda bil qada. Kami dalam keadaan beriman kepada Allah dan kami tetap sabar bila dapat musibah, kami tetap syukur atas nikmat Allah dan kami tetap ridha atas keputusan Allah. Subhanallah. 4 kunci itu luar biasa. Itulah yang menjadi jawaban bagi kita untuk menghadapi setiap masalah atau apapun namanya yang datang di dalam hidup kita. 4 hal itu. Kalau soal permasalahan itu kan udah given ya. Dia sudah lewati dan dia sudah terjadi. Dan saya pikir ya memang pedih sekali. Kita empati banget. Cuman yang penting kan solusi. Pertama dia harus berdamai dengan kondisi itu. Kedua, BDK. Sambil berprasangka baik, apa sih skenario Allah ini kan? Betul, dari peristiwa yang dialami. Jangan-jangan aku akan jadi milioner nih. Jangan-jangan, iya kan? Iya. Syukur-syukur ya, bukan jangan-jangan ya. Anaknya bisa jadi bupati. Betul. Jadi berpikir seperti itu yang harus dia kondisikan. Mikir itu baik susah, mikir buruk susah, sama-sama susah kan? Yang nggak tahu ya, saya pribadi yakinnya Allah itu pasti adil.
Kalau begitu banyak dia menderai, itu pasti di buntutnya begitu banyak kenikmatan yang akan dia berikan. Makanya jangan dia akhiri hidup dia seperti itu, karena belum selesai. Maka di akhir hidupnya itu justru happy ending semua. Kalau dia mau mengambil pelajaran. Iya kan? Iya. Karena Allah kan maha adil kan? Katakanlah semua sekarang ini kan dia set story semuanya. Semuanya serba hitam, serba kelam. Nah, sisanya yang bagus-bagus dong. Kalau nggak adil Allah. Benar kan? Iya. Nah, Atau jangan-jangan itu berprasangka baik seperti itu. Iya, atau jangan-jangan Ustadz bisa jadi juga dari apa yang disampaikan Mas Ikang, ada manusia-manusia yang misalnya betul kita berempati terhadap apa yang sedang dialami, persoalan, kesedihan dan lain sebagainya. Tetapi kalau kemudian terfokus hanya kepada persoalan-persoalan yang dijalani sehingga menjadi lalai bahwa di luar persoalan itu ada banyak hal yang kita sebenarnya mesti syukuri juga misalnya. Betul. Jangan-jangan seperti itu juga gitu Ustaz. Makanya 3 jawaban tadi Ustaz Felix itu sahabat menjawab dengan pondasi yang kuat. Sabar, syukur, ridho. Pada saat ia menceritakan yang jelek dan negatif dari kehidupannya, maka sesungguhnya ia telah menutup diri dari pintu rahmat yang Allah akan anugerahkan kepadanya. Loh, Allah itu memberikan nikmat, ada yang dia lupakan loh. Ketika dia menuliskan itu, dia masih bisa mengetikkan tangannya melalui Twitter. Dia bisa menghirup nafas yang tidak pernah dia minta setiap hari. Siapa di antara kita yang berdoa setiap hari minta nafas? Tidak ada. Jadi kalau kita proporsional pada satu masalah, jadi gini Bapak Ibu sekalian, kalau kita proporsional masalah itu ada 2. Kalau gitu kita lihat dulu masalah kan adalah jeda antara kenyataan dengan harapan. Harapannya dapat gaji 5 juta. Nyatanya gajinya 500.000, masalah nggak? Masalah. Kita pengen dapat gaji 5 juta, gajinya 4 juta, masalah nggak? Lebih besar masalah pertama atau masalah yang kedua? Pertama. Yang pertama, karena jedanya lebih besar. Maka ada 2 cara untuk supaya masalah selesai. 1, menarik kenyataan ke harapan. Jadi kalau kenyataannya kemudian nggak begitu, kita tarik ke harapan. Jadi kalau pengen harapannya 5 juta, kita gajinya cuma 500.000, maka 500.000 tarik ke 5 juta. Itu dalam perkara-perkara yang bisa kita rubah. Tapi ada perkara-perkara yang nggak bisa kita ubah, maka ini harusnya ditarik antara kemudian harapannya ke kenyataan. Contoh, tadi ibu yang meninggal, anaknya bisa hidup lagi nggak? Nggak bisa. Kenyataannya nggak bisa dirubah. Maka harus dirubah harapan kita supaya kemudian sama seperti kenyataan tadi. Nah, harapan kita apa? Allah pasti akan mengganti dengan yang baik. Dia pasti akan menunggu kita di surga. Kalau kita ridho, Allah kasih kita pahala, bukan kayak yang kita inginkan kalau kita punya anak dan sebagainya. Jadi nggak ada masalah lagi. Ustaz, kan ada orang yang mohon maaf bisa mengatasi masalahnya dengan sendiri. Tapi ada juga orang yang tidak sanggup mengatasi masalahnya dengan sendiri. Nah, ketika dia tidak sanggup mengatasi masalahnya dengan sendiri, kira-kira langkah terbaik apa tuh dengan orang-orang yang punya gaya atau karakter yang seperti itu tuh? Tapi saya rasa ini penting pertanyaan tadi. Karena banyak orang yang merasa lemah. Ke siapa? Ke siapa Anda? Nah, saya ingin sampaikan bahwa ini hal yang penting. Jangan terjebak pada ghibah. Berapa banyak orang yang kemudian pertama akan berjebak pada ghibah, membicarakan kejelekan orang. Contoh misalnya ketika ada masalah dengan pasangan ceritanya orang lain kepada orang lain. Itu jelas melakukan ghibah. Kecuali dalam koridor konseling ya. Dalam koridor konseling itu hakim yang diangkat oleh mereka. Yang di dalam surah An-Nisa ayat 35 dikatakan wa in khiftum syiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Kalau khawatir terjadi percekcokan, maka diutuslah hakam, mediator di antara keduanya. Nah, ini dibolehkan. Nah, yang kedua yang saya ingin ingatkan buat saya dan kita semuanya, setiap kali ada masalah dan kita lemah, hindari hal-hal yang menuju ke arah syubhat, apalagi haram. Contoh, dengan mengubah status, pinjam bahunya dong. Nah. Bahu sopo sih mau dipinjam itu? Telepon mantan. Bahu jalan. Bahu jalan itu. Menarik ini, menarik. Ada satu lagi nih Ustadz, nggak tahu ya. Kalau saya pribadi saya untuk apa ya, supaya hidup saya tuh tetap ceria, tetap punya harapan dan enak gitu ya. Saya nggak setiap kabar itu saya tanggapi. Jangan responsif. Nggak tahu ya, mungkin orang bilang mungkin kurang peduli atau bagaimana, itu kalau dia berpikir negatif. Tapi saya tahu persis apa yang saya peduli, mana yang tidak gitu loh. Jadi tidak semua diserap begitu aja ya Mas. Manusia tuh punya keterbatasan kan. Ya, kita misalnya kalau panci kita isi terus kan dia tumpah, nggak muat, betul. nggak cukup. Kita kan kemampuan kita terbatas, yang tidak terbatas itu hanya Allah. Gitu. Makanya kalau itu urusan di luar urusan kita, apalagi kita nggak tahu ilmunya dan sebagainya, pengalaman kurang,
itu jangan dijadiin masalah kita gitu. Makanya Bu, kelihatan kan hasilnya gimana Mas Ikang sampai hari ini wujudnya masih seperti ini terus ya Bu ya. Kasih tepuk tangan dong buat Mas GP, Ikang. Alhamdulillah. Baiklah Ustadz, Mas Ikang, Mas Hafiz, ini kita jeda dulu sebentar lagi ya. Bukan hanya lewat Twitter, tapi kita bisa bertanya jawab langsung ya, Ustadz ya. Boleh ya? Udah ada yang nunggu tuh. Udah di sana tuh ada yang nungguin. Ini kapan Penunggu, saya penunggu. disuruh ngomong? Mas Hafiz silakan. Iya, ini kita berikan kesempatan buat audiens. Kayaknya ini ibu-ibu yang jauh sekali dari masalah nih. Kelihatan wajahnya bahagia-bahagia semua nih ya. Ya, Dok, coba yang mau bertanya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum ya asatidi? Alhamdulillah. Di sini saya ingin bertanya, sebagaimana kita di sini sebagai seorang pemuda generasi yang akan meneruskan bangsa Indonesia ini, Ya. saya ingin mewakilkan semua suara anak-anak muda zaman sekarang. Jadi yang ingin saya tanyakan ya Ustadz, apakah galau itu menjadi sebuah masalah yang kira-kira dapat menterpurukkan jiwa-jiwa anak muda ini ke dalam limbah yang namanya keterpurukan moral muda, anak muda? Dan kira-kira apa usulan-usulan Ustadz untuk mengobati masalah galau yang kira-kira dapat menyerba ke semua lini yang namanya anak muda itu? Terima kasih Ustaz. Ya, tadi sisi kanan sudah, sisi kanan sudah. Sekarang saatnya yang sebelah kiri nih, perwakilan dari ibu-ibu. Silakan Ibu. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas kesempatan yang telah diberikan. Ya. Mungkin saya akan menanyakan masalah ini Ustadz. Boleh. Ya, karena kita sebagai orang tua, masalah kita membesarkan anak, menyekolahkan anak dan lain sebagainya, sampai dengan si anak berumah tangga. Tapi kadang-kala kita dihadapkan kalau anak kita mempunyai masalah di rumah tangganya, kadang-kadang kita sebagai orang tua ikut terbebani dengan masalah rumah tangga anak kita tersebut. Ya. Jadi yang ingin saya tanyakan, bagaimana sikap kita selaku orang tua untuk menghadapi anak kita yang sudah berkeluarga dan ada masalah, dan kita ingin memberikan nasihat atau jalan keluar dan sebagaimana harusnya, karena kadang-kadang kita tidak boleh mengikut campur urusan rumah tangga anak, tapi kadang-kadang kita terbebani. Terima kasih, itu aja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dilema jadi mertua. Kalau ikut campur dimarahin. Kalau nggak ikut campur sakit hati. Silakan Ustaz. Fadal Ustaz. Yang pertama dulu Ustaz. Yang galau-galau nih yang muda nih Ustaz. Betul, saya setuju dengan Mas Ikang sebetulnya. Tadi kita tidak perlu menambah juga untuk perbendaharaan kata galau jadi sering dikeluarkan gitu ya. Risau aja Ustaz ya. Akhirnya Sama aja. jadi punya apa Ustaz? Jadi punya pentas ya. Iya, betul. Ini menjadi Terus satu menjalar. khawatirnya malah menjadi patron anak muda modern Iya. gitu ya. Dikit-dikit galau, dikit-dikit Dikit-dikit galau. galau gitu. Galau kok dikit-dikit. Nah tentu saran ya buat anak-anak muda kita ini sebetulnya saya tetap akan memulai ini supaya gampang diingat segala bentuk impian tentang kesuksesan, kemenangan dalam hidup adalah menjadi keputusan yang harus diambil dari sekarang. Hari ini kita berada di sini adalah sebuah hasil dari keputusan kita memilih di masa yang lalu. Dan keputusan hari ini akan sangat menentukan peluang-peluang apa yang akan kita ciptakan di masa yang akan datang. Jadi pada saat menghadapi situasi kegalauan yang terjadi dan melanda anak-anak muda, maka jadilah diri sendiri untuk menemukan titik mana yang sedang dia pijak, karya apa yang bisa dia tebarkan dalam kemanfaatan. Sukses pasti bisa kita raih. Kalau kita boleh sederhanakan, kata bisa itu kan sebetulnya bisa memuat 4 kapsul motivasi yang kuat itu. Yang pertama adalah bersihkan pikiran. Orang menjadi galau karena pikirannya kotor. Jorok. Ya, karena memulai dengan positive mind. Ketika kita berpikir dengan hal yang positif, maka hasilnya akan positif. Yang kedua adalah impikan dengan nyata. Anak-anak muda ini kan anak-anak yang tumbuh dalam generasi mimpi yang luar biasa. Tapi bedakan antara visioner dengan dreamers.
Orang-orang yang bermimpi mereka yang tertidur lalu kemudian membangunkan impiannya dalam tidurnya. Tetapi visioner itu adalah orang yang punya kemampuan see the hidden, melihat yang tersembunyi, sesuatu yang belum bisa digapai. Nah, anak muda itu punya kekuatan yang luar biasa. Sehingga dalam sebuah pepatah Arab dikatakan himmatur rijal yaghlibul jibal. Satu semangatnya anak muda bisa menghancurkan gunung, bisa memindahkan gunung. Manjada wajadah. Wah, ini luar biasa. Bikin film. Kata Ustadz Rais. Betul. Kayak Rais. Nah, yang ketiga adalah apa? Semangat membara. Semangat yang tidak boleh hilang. Bayangkan, dari segi jalannya saja, Rasulullah itu dibedakan dengan sahabat yang lain. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, jalannya beliau bagaikan orang yang turun dari gunung. Cepat sekali, sulit untuk dikejar. Nah, kan orang-orang sukses dan gagal bisa dilihat dari duduk dan jalannya. Betul. Biasanya orang-orang yang sukses jalannya itu dan duduknya Kita langsung memperbaiki duduk semuanya. Memperbaiki gitu. Langsung perbaiki. Tadi terlalu nyaman duduknya. Supaya dibilang sukses. Ya. Sementara Saya nggak coba punya kita masalah lihat. Ustadz duduknya. Biasanya yang gagal itu ya duduknya agak merunduk gitu kan, Iya. cari senderan. Jangan pernah lepas dari semangat yang membara. Dan yang terakhir adalah action. Nyata bahwa apa yang dijalankan dan diperintahkan oleh sang Nabi di dalam agama membangun satu konsep kemenangan diri itu bukan ketika sudah tua. Sejak dini. Bagaimana kita tidak belajar dari Usama yang diminta oleh Rasulullah memimpin sebagai panglima perang di usianya yang baru 17 tahun. Ya. Jadi inilah saatnya buat kaum muda untuk terus bergerak menggapai kemenangan. Nah, ini buat kawan muda kita ya. Mudah-mudahan terus semangat. Ustadz, kita masih punya satu segmen lagi. Mungkin nanti pertanyaan Bunda Yang kedua. kita bisa dijawab oleh Ustadz di segmen berikut. Sekarang kita harus jeda dulu sebentar. Tadi Ustadz, ada tadi itu ibu sekaligus mertua. Kalau tadi turut campur banyak dibilangin cerewet. Kalau nggak turut campur anaknya sendiri pengen kemudian supaya selesai. Gimana Ustadz? Fadil Ustadz. Ya, ini satu contoh sebetulnya bahwa pengadilan agama kita ada benarnya juga ketika mempublish tentang angka-angka perceraian di Indonesia. 50%. Ya, di Indonesia itu kan terjadi sekitar 329.000 perceraian setiap tahun dari 2.500.000 pernikahan. Nah, ternyata top rankingnya itu 3 ranking terbesar. Pertama adalah ketidakharmonisan. Ya. Yang kedua adalah tidak adanya tanggung jawab atau lintas peran. Yang ketiga adalah campur tangan orang ketiga. Nah, campur orang tangan ketiga ini ada 3 pengertian. Pertama will, kedua pil, ketiga keluarga. Ini kan memang sebuah masalah yang memang ada di kehidupan rumah tangga yang kalau menggunakan pendekatan Al-Quran dalam penyelesaian keluarga, justru yang disebut oleh Allah adalah hakamam min ahlihi wa hakamam min ahliha. Hakam dari pihak keluarga, harusnya yang menyelesaikan masalah. Tetapi kan problemnya, kalau kita bicara masalah rumah tangga anak kita, keterlibatan orang tua itu cenderung subjektif. Ya. Gitu. Kalau si suami bawa orang tuanya, si istri Belain bawa anaknya. orang tuanya, belain anaknya. Supporter, Pak ya. Jadi supporter gitu kan. Supporternya ribut ya Pak. Nah, karenanya menurut saya ketika bersikap sebagai seorang konsultan, ini menarik karena ada satu materi yang bisa kita bahas mungkin next time tentang bagaimana menjadi konsultan untuk keluarga sendiri. Nah, ini materi yang harus terus kita sosialisasikan, bagaimana menjadi konsultan bagi keluarga sendiri. Karena prinsipnya begini loh. Curhat dengan manusia siap-siap kecewa. Betul. Curhat dengan Allah dijamin bahagia. Betul, setuju sekali itu Amin. Ustadz. Curhat dengan manusia menambah masalah. Saya ngomongnya langsung setuju banget Ustadz karena pernah melewati. Ustadz, Jujur. tapi kalau lu jadi pengen jadi bintang tamu lagi di sini. Cerita lagi sama Ustadz Felix. Saya jadi host. Ustadz, tapi kaitannya dengan yang ditanyakan oleh Bunda tadi, jadi sebaiknya Bunda bagaimana? Apakah menahan diri untuk tidak terlalu banyak turut campur Atau dulu? gimana? Atau gimana? Yang pertama adalah self position. Dia harus menempatkan dirinya bukan sebagai as a parents. Itu dulu dihindari. Bukan sebagai orang tua. Bukan sebagai orang tua. Karena bagaimanapun nanti di pihak menantu itu pasti ada jarak. Ya gimana lo mau ngadu sama orang tua lo sendiri? Gue nggak bisa kasih komen macam-macam gitu Ya. kan. Ya. Jadi jadilah seorang konsultan betul. Ya. Yang kedua, dia harus mampu memberikan sebuah solusi yang disebut dengan pengenalan akar masalah. Nah,
siapapun sebetulnya sebagai seorang konsultan jangan terjebak pada konflik di permukaan. Betul, harus dilihat. Betul sekali. Ketika si Pasutri tadi ini konflik misalnya, kemudian ngadu nih sama orang tuanya, itu kadang-kadang sentimen orang tua anak sudah mendahului. Yang kedua, yang dia lihat apa? Ketika konflik kemarin sore apa coba? Kemarin sore konfliknya teh hangat di sore hari tidak keluar. Atau suami datang tidak disambutkan, tidak disambut dengan ciuman, atau tidak dilayani dengan baik. Itu kan bukan akar masalah. Ini adalah konflik yang muncul di permukaan. Simptom. Betul sekali. Nah, karenanya orang tua harus memahami betul akar masalah di mana. Kemudian yang ketiga, jangan tentukan tema permasalahan. Tentukan tema permasalahan. Saya menyebutnya sebetulnya dengan konsep 4 ini yang disebut jitu. Nah, ini boleh diterapkan langsung ibu yang bertanya tadi. Yang pertama adalah jernihkan pikiran ibu. Jitu ini, jernihkan pikiran, temukan dan bedakan antara akar permasalahan dengan konflik di permukaan. Yang kedua, inisiatif untuk memulai. Inisiatif untuk memulai baik dari pasangan suami atau istri tadi, sehingga si ibu tadi sebagai inspirator sebetulnya. Sebagai inspirator. Yang ketiga adalah tentukan tema permasalahan. T-nya itu ya. T-nya, tentukan tema permasalahan. Sebab seringkali melebar ketika terjadi masalah melebar kemana-mana. Jadi kalau perlu pesan percetakan. Pesan banner. Tema konflik cukup itu aja persoalannya ya. Dibingkai gitu. U-nya Ustadz terakhir. Nah, yang terakhir kalau ibu merasa tidak kuat dan tidak sanggup lagi, U-nya adalah undang konsultan Anda. Kalau saya ngomong, jadi hubungin konsultan Anda. Baik. Saya kenal Bu, anaknya saya kenal. Saya aja. Nah, untuk kemudian supaya lebih afdol pada acara ini, saya punya buku untuk kemudian diberikan pada satu konsultan kita dan kemudian pada Mas Ikang Fauzi. Mudah-mudahan bermanfaat. Punya Ustadz Felix Syah. Terima kasih. Sama-sama, mudah-mudahan bermanfaat. Saya ada buku juga ini yang. Oh ya. Ayo, kasih saya lagi Ustaz. Terima, alhamdulillah. Bukunya berjudul Indahnya Perceraian. Waduh. Tapi mudah-mudahan dengan pendekatan hypnowriting tidak menjadikan orang cerai. Nomor 1 bukan saya dulu yang mau dikasih. Kayaknya ladies first. Ladies first. Kalau itu Ustadz Felix, juga boleh Pak. indahnya perceraian. Ini Ustadz Felix. Kemudian. Terima kasih banyak. Waduh. Akhirnya dapat juga. Mas Ikang, kita baca judul bawahnya. Buku wajib buat seleb dan non seleb yang mau bercerai. Sengaja. Seleb dan non seleb. Iya itu. Silakan Ustadz. Kalau kita harus pakai banyak salep ya. Ustadz, alhamdulillah, terima kasih, jazakallahu khairan kasiran Ustadz bisa datang kemari berbagi banyak, luar biasa, sangat memotivasi untuk kami semua yang ada di sini. Ustadz Felix juga ini selalu memberi pencerahan di setiap acara ini. Terima kasih Ustadz. Mas Ikang, terima kasih. Mas Hafiz, nanti di belakang kita cerita-cerita lagi ya. Gimana dulu kalau konsultasi sama Ustadz Nurul Huda ya. Bunda dan kawan-kawan semua, terima kasih atas kehadirannya di acara ini, dan mukminin mukminat, saya harus undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih banyak. Semoga apapun yang kita bicarakan di Inspirasi Iman betul-betul menjadi sebuah akar keimanan kita untuk menjadikan kita manusia yang lebih baik dan lebih baik lagi menuju jalan Allah di hadapan sana. Terima kasih banyak, dan sebelum berpisah ada Debu dengan lagunya Syanu Tolab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
وما لك والخيال